kembali bahwa materi kita untuk semester sekarang adalah jarak ya dalam geometri ya, jarak dalam bidang geometri. Tentunya di sini dimensi 3 ya. Nah, kita ada 3 bagian. Yang pertama adalah jarak antar titik, yang kedua nanti jarak antara titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak antara titik ke bidang. Nah, Ibu akan kembali ingatkan yang setelah apa yang Ibu sudah sampaikan minggu yang lalu, jarak antara titik. Kalau ada 2 titik A, ya perhatikan, jelas nggak dilihat di laptopnya, jelas nggak? Ya Bu. Jelas nggak? Atau silau? Silau, Bu. Silau. Agak Bentar silau, ya. Bu. Agak silau bentar Silau. dulu ya. Oke. Kita coba dengan live gitu ya. Ya. Jelas sekarang ya? Lebih jelas ya? Oke. Jarak antara titik. Ada titik A dan titik B, maka jarak antara titik A dan B itu sama dengan panjang ruas garis AB atau panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan B. Ya. Jadi jarak antara 2 titik atau antar titik yaitu titiknya A dan B. Ya. Apa yang dimaksudnya? Yang dimaksudnya tak lain adalah panjang. Panjang apa? Panjang ruas garis AB ini. Ya, atau panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan B. Ya, kemarin sudah ya. Nah, kita lihat contoh. Diketahui sebuah kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6. Tentukan jarak dari B ke C, D ke H, A ke C, dan A ke G. Ini kubusnya. Ya. Kubusnya A, B, C, D, F, G, H. Ya. Oke. Nah, ditanya jarak dari B ke C. Kubus ini mempunyai panjang rusuk 6. Kalian sudah kelas 3 harus paham bahwa kubus itu mempunyai sifat panjang rusuknya apakah sama atau berbeda? Sama. Sama. Sebuah kubus mempunyai berapa rusuk? 12. Ya, 12. Berarti ke-12 rusuknya ini sama panjangnya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jarak dari B ke C? Dari titik B ke C. Kita lihat dari B ke C ya. Itu katanya sama dengan 6. Kenapa? Kenapa B ke C sama dengan 6? Soalnya rusuk. Nah, Jadi semua panjang rusuk 6 cm. Iya, karena BC adalah rusuk, maka jarak dari BC itu sama dengan ruas garis BC atau sama dengan 6. Ya, Berikutnya jarak dari D ke H. Dari D ke H. Nih, dari D ke H. Nah, kalau kita lihat berarti adalah jarak dari titik D ke H sesuai dari pengertiannya adalah ruas garis DH. DH sendiri adalah rusuk. Maka jarak dari DH tentulah sama dengan rusuknya. Panjang rusuk kubus berapa? 6 cm. Nah. Oke ya. Sekarang bagaimana kalau jarak A-nya ke C? A ke C. A ke C, kita lihat. A ke C, tak lain dari, lihat segitiganya. Yang terjadi segitiga ABC. Kenapa ABC siku-siku di B? Gambarnya ketutupan. Ya, kenapa? ABC siku-siku di B.
Karena Karena nyarinya D-nya 90 derajat. Iya, Iya. kan balok, kubus pasti semua Kubus. sudutnya itu saling siku-siku. Sehingga kita perhatikan segitiga ABC siku-siku. Segitiga ABC siku-siku berarti ada pada segitiga ABC itu kalau ibu lepas ya, ibu lepas, maka akan terjadi segitiga seperti ini. Ini titik B, ini A, dan ini C. Yang ditanya Apaan? berapa jarak A ke C? Kami lagi nge-zoom. Aduh, belum di-mute lagi. Ya. A ke C. AB-nya 6, BC-nya 6, maka AC dalam segitiga siku-siku berlaku yang namanya apa? Ini rumus apa ini? Pitagoras. Pitagoras. Di mana kuadrat sisi miring yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Oke. Ya. Sehingga AC kuadrat 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat 72. 72 ini tak lain kalau kita selesaikan adalah 36 dikali 2. AC kuadrat. Berarti AC-nya berapa? Maka 36 ya. Nah, ini ya. Berarti AC-nya sebenarnya akar dari 36 dikali 2. 36 bisa keluar dari akar. Sehingga AC 6 akar 2. 6 akar 2. Jadi jarak antara titik A ke C itu adalah 6 akar 2. Oke. Nah sekarang, kalau rusuknya itu 4. Ininya 4. Ya. Ininya 4 ya. Buat lagi sekarang. Oke. Ini 4. Ini 4. Ini A. C. Berapa AC? Nah, 4 akar 2. 4 akar 2. Hitung dulu. 4. 16 akar. Kedua itu. Ini 4 akar 2. Akar 8. 6. Kalau rusuknya 4. 4 akar 2. Berapa? Akar 2. 4 akar 2. Oke. Berarti 4 akar 2. 2. Ya. Ya, ini kuadrat. Berarti 16 dengan 16 32. Akar 32 itu adalah 4 akar 2. 4 akar 2. Sekarang kalau ininya Ibu ganti, ya. Ibu ganti, ya. Oke. Ibu ganti. Sekarang ini 2. Masing-masing 2. Sekarang kalau rusuknya 2. 2 akar 2. 2 akar 2. 2 akar 2. Ya. 2 akar. Kita lihat. Ya. AC ini dinamakan bidang, dinamakan diagonal bidang. Diagonal bidang. Sehingga kita bisa menyimpulkan, ya, AC adalah diagonal bidang. AC, di sini kebetulan AC, namanya diagonal bidang. Oke. Kalau tadi rusuknya 6, maka diagonalnya 6 akar 2. Kalau dia 4, 4 akar 2. Kalau dia 2, 2 akar 2. Sekarang kalau rusuknya A. Kalau rusuknya A. Maka berapa diagonal ruangnya? A akar 2. A akar 2. 2. Oke. Inilah rumus untuk menentukan diagonal bidang. Jadi diagonal bidang itu adalah A akar 2. Ya, A akar 2. Oke. Lanjutnya ditanya A ke G. A ke G. Ya. Lanjut. A ke G. Nah, A ke G juga sama. Kalau Ibu lepas,
ada segitiga ini A, G, ini C. Ini tadi adalah 6 akar 2, CG-nya adalah 6. Pertanyaan berapa AG? Nah, lihat. Berlaku Pitagoras di sana. Oke. Berarti AG kuadrat, AC kuadrat, ditambah CG kuadrat. CG kuadrat. Oke. Sehingga AG kuadrat tinggal ganti. Substitusi nilai AC. AC 6 akar 2 kuadratkan. Kemudian CG juga kuadratkan. Maka terjadilah 108. 108 itu kalau kita pecah, ya 108 itu adalah berapa? 36 dikali 3. Ini bisa keluar dari akar. Maka AG-nya 6 akar 3. Akar 3. Ya, jarak dari A ke G. Nah, AG ini di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Kalau ini di sisi, maka AG ini di tengah, dia ada di dalam ruang. Sehingga AG nama lainnya adalah AG apa? Diagonal apa? Ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Iya, diagonal ruang. Ya. Nah, dengan cara yang sama seperti kita mencari diagonal bidang. Kalau 6 sisinya, maka diagonal ruangnya 6 akar 3. Kalau 4 akar 3. Ya, sehingga kalau Ibu ambil rusuknya A, maka diagonal ruang itu bisa menjadi dihitungnya dengan A akar 3. Di mana itu rusuknya? Berapa saja, boleh. Ya. Jadi kita udah tahu, oh kalau diagonal bidang, saya menghitungnya nggak usah capek-capek. A akar 2. Ruang A akar 3. A adalah sisinya atau rusuknya, panjang rusuk. Jadi si lain kali nanti kalau ditanya AC nggak perlu kita menghitung. Ada saya udah ingin, oh AC tadi diagonal bidang, berarti A akar 2 rumusnya. Ya, kita lebih menghemat waktu. Oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu, sudah paham. Paham, oke ya? Lebih paham dari yang kemarin? Ya, paham, Bu. Ya, lanjut. Ada kemarin Ibu berikan 3 soal. Sampai enggak? Ada enggak? Ayo. Ada, Bu. Jujur aja. Ada yang mengumpulkan? Nggak ada. Kenapa? Tidak. Wah, awal kemarin kan Ibu udah katakan, ketika ada tugas, sok dikumpulkan. Minimal ketika sudah mengumpulkan, belum hitung betul salah loh, kalian sudah punya nilai sama dengan KKM. KKM kita 77, lumayan kan? Dikatakanlah salah aja, saya udah punya 77. Tapi kalau Ibu periksa lagi, ternyata dari 3 itu benar 2, bisa nilai 85. Kalau matematika itu kan bukan lihat nilai akhir, lihat prosesnya, gitu ya. Biarkan hasilnya terakhirnya salah, tapi pengerjaannya betul, maka kalian udah punya nilai. Jadi Ibu himbau sekali lagi, karena kita nggak tahu kapan kita tatap muka, kapan kita sekolah belajar seperti biasa, ada ulangan, belum tahu. Jadi nilai-nilai kalian itu dikumpul, diperoleh dari mana? Dari hasil-hasil tugas. Ketika Ibu berikan, tolong dibuatkan, kemudian dikumpulkan, nanti kirimkan ke Ibu dan akan Ibu nilaikan. Jelas? Ini yang pertama masih dimaafkan. Nah, yang kedua, nah, ya. Sayang kan? Sayang nggak? Sayang, Bu. Kalau kita belajar itu kata Ibu juga nggak dari Ibu, banyak kok dari lain juga banyak. Bisa dilihat, oke? Lanjut, ya. Jadi minggu depan ketika ada soal latihan, tolong diselesaikan dan dikumpulkan. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang kedua. Kubus, sekarang udah lebih meningkat. Kubus ABCD EFGH. Nih, ya. Terlihat? Terlihat nggak? Kelihatan. Silau nggak? Agak silau nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Hah? Jelas? Kelihatan. Oke. Jelas. Ya, ada kubus di sana, ya. ABCD EFGH. Oke. Ada titik P. P itu di tengah-tengah AB. Pertanyaannya, berapa jarak dari P ke G atau dari G ke P?
Ya. P di tengah-tengah, berarti P di tengah-tengah membuat sisi AB menjadi dua bagian yang sama. Ya. Karena P ini di tengah-tengah, ya. Oke. Berarti ya, AP ini akan sama dengan PB atau PB adalah setengah dari AB. Setengah dari 8, 4. Ya, ini kurang setengahnya ya. Maaf, ini nanti Ibu Robas setengah dari 8 sama dengan 4. Nah, kita mau mencari P jarak G ke P. Lakukanlah. Jarak antara titik itu paling gampang tadi adalah pakai Pitagoras. Kalau Pitagoras berarti harus ada segitiga apa? Pasca. Segitiga? Siku-siku. Siku-siku. Segitiga pertama buat ini aljabar yang kuadrat. Aljabar. Oke. Ya. Nah, tarik dari P ke C, hubung P ke C. Maka terjadilah segitiga PCG. Ya. Ya. Itu untuk mencari. Tapi sebelum PCG, ya, kita harus mencari PC. Nah, PC dari mana? Dari segitiga PBC. Ya. Kalau Ibu Ibu lepas, maka dia ada, perhatikan, ada segitiga di sana. Nah ini P, ini B, C. PB tadi setengah AB 4 cm. BC rusuk 8. Maka PC bisa dihitung pakai Pitagoras. Berarti PC kuadrat adalah apa? PB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, PC kuadrat adalah PB kuadrat ditambah BC kuadrat. BC kuadrat. Kita ganti PB-nya 4 kuadrat. BC-nya 8 kuadrat. Maka jumlahkan hasilnya 80. PC kuadratnya adalah akar, bukan akar. Salah. Ya, PC kuadratnya berarti PC kuadratnya adalah 80 atau PC-nya sendiri adalah akar 80. Nah, di sini buahnya sampai PC kuadrat, nggak apa-apa ya. Kita mau mencari PG. Bagaimana mencari PG? Nah, PG dari segitiga PCG, siku-siku di C. Ya, kalau lepas, ini segitiganya. Ini P, ini C, ini G, ini siku-sikunya sini. Ya, PC-nya akar 80, ya, akar 80. CG sisinya 8. Pertanyaannya berapa PG? Kan gitu? Ya. Iya. Nah, karena segitiga siku-siku berlaku lagi Pitagoras. PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. PC-nya akar 80 dikuadratkan menjadi PC kuadrat kan 80 ya. Oke. Kemudian CG-nya 8 kita kuadratkan, jumlahkan menjadi 144. Itu PG kuadrat. Yang ditanya PG. Berarti PG-nya akar dari 144 sama dengan 12. Sehingga jarak dari P ke G itu adalah 12 cm. Ada. Coba. Jelas? Ada yang tanyakan? Jelas, Bu. Nah, Alright. oke. Lanjut. Nah, ini yang 3 soal kemarin. Ada yang nyoba nggak? Nggak ada satupun kali ya. Nah, Udah, Bu. udah Bu, aku. Udah, cuma belum dikumpulin doang.
Siap. Aku udah ngirimin ke email, Bu. Kirim, Yang Bu. sudah. Lewat email, Bu. Udah email. Udah, Bu. Ada. Oke. Lewat Email. Oke, bertanya yang sudah email. lewat email. Berapa jarak T ke C? Bentar, Bu. Ayo. Nggak kelihatan soalnya. 4 cm, Bu. Berapa? 4 akar Akar? 3 akar 3. 4 akar 3. Oke, kita lihat. 4 akar 3. Ya, kita Ya. apakah benar. Ya. Kita lihat. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga. Berarti TA tegak lurus. Nah, buat dulu TA-nya. Ini T. A. Ya. Ini sebenarnya. Nah, ini. Ini A, B, C. Ini. Yang ditanya adalah ini ya? TC ya? Ya. Iya. Ya, TC. Iya, Bu. AB-nya 4 akar 2. Berarti ini karena segitiga sama sisi, semuanya 4 akar 2, 4 akar 2, juga 4 akar 2. Nah, ini sendiri adalah berapa katanya? 4. 4 cm. 4. 4. Cengkeh. Ya, ini T. Oke. Nah, ini. Titiknya sini. Nah. Oke. Pakai apa tadi? Hah? Pakai? Pitagoras. Pitagoras. Ya. Ini gambarnya tidak mengenakan. Tidak seperti di ya. Ulangi ya, biar lebih jelas. Ya, ini ya, ini gambarnya. Nah, ini T, ini A, ini di sini. Ini C, B. Ini pertanyaannya berapa ini? Nah, dari segitiga mana kita menghitung? Ini kan tegak lurus. Dari segitiga ini T, ini A, ini C. Berapa AC? AC berapa? Ayo. AC 4 akar 2. 4 akar 2, oke. Ini sama dengan 4. Berapa 4. ini? Pitagoras kan? Ya. Cari. Berarti TC kuadrat TA kuadrat ditambah AC TA 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. 16. Ini berapa? 16 tambah. Ya. 32. 40 adalah 8. 18. TC-nya adalah akar 48. 4 akar 4 akar 3. Oke, iya. Yang sudah mengerjakan. Jelas ya? Jelas. Berarti Ya, Bu. TC adalah 4 akar 3. Jelas banget. Nomor 2. 5 segi 6. Panjang AB 10. TA, bukan TA, GA ya. GA. Ya, ini Ibu ganti. Ini bukan TA, tapi adalah TA, GA. Ya. Ini ya. GA adalah 13. Ini gambarnya. 5 segi 6. Ya. Iya. GA 13. Kalau GB berapa? GB 13. 13 kenapa? Dari mana tahu 13? Sama. Sama karena rusuk tegak. Oke, ya. Oke. Pertanyaannya tentukan jarak antara G ke O. O itu titik tengah BE. Tarik ke sini. Tarik dulu. Ya, tarik ke sini. Oke. Ada di sini. Ini O. Berapa jarak G ke O?
Kalau dilihat, GO sebagai garis apa? Dari tegak. Garis apa? GO. Pada 5 sini. Sebagai? Dari sini. Oke. GO. Sebagai apa? Sebagai tinggi, ya, tingginya. Ya, kita hitung. Ya, kita hitung. Berapa panjang BE? BE 10. Berapa BE? BE. Berapa? BE itu 2 kali ini kan? Kalau Ibu hubungkan ini ke sini, ini kemari, ya, ini ke sana. Nah, ini lagi ada berapa? Segi 3 di sana. Ada 6. 6 ya. Kalau kita kupas dia ini. Nih, 1, 2. Nah, ini di sini O itu. Ini B. Ini ada beberapa segitiga 1 ya. 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 1, ini 2, 3. Ya. Nah, ini segitiga yang 6 ini segitiga sama sisi semuanya. Berarti kalau di sininya 10, ini berapa? 10. 10. Berarti berapa BE? 20. 20. Ya. Oke. Jadi mencari GO. GO bisa kita Oh, salah. pecah. Segitiganya ini. GOD. Kita lihat di berikutnya. Ada ya? Ya, Ibu sini aja. Ibu lepas. Ini G. Oke. Nah, ini. G. O. D. Sedangkan GO-nya tadi adalah 13. Berapa OD? OD 10. 10. Oke. Maka GO bisa dihitung nggak? Bisa. Bisa. Pakai apa? Rumus Pitagoras. Oke, Pitagoras. Yang mana? Kalau menjadi GO ini. 13. GO Kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 10 kuadrat. Iya, 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Tegak, ya, bukan miring. Kalau tegak berarti dia harus dikurangkan. Berarti berapa ini? 169 dikurang 100. Dikurangi 100. Jadi jawabannya adalah 69. GO-nya sama dengan akar 69. Ada yang memperoleh hasil akar 69? Ada. Tidak paham ya? Kami. Ya. Warso. Satu lagi, yang ketiga. Oke, Jadi. ya. Nah, ini. Berapa A ke C? Yang sudah mencoba. Panjang AB 5. Ini 5. Panjang 3. Akar 41. 5. Ini BC Panjang 4. AE-nya juga 4. EF-nya juga 4. Berapa? AC? akar 41. Akar 41. 1. AC dari mana? AC kuadrat. AB kuadrat plus BC B kuadrat tambah BC kuadrat. 25 ditambah 16. Ada 40 41. Atau AC-nya adalah akar 41. AC-nya. Akar 41. Nah. E ke C. Akar 57. Akar 57. Akar 57. Ya, benar. Akar 57. A ke G. Akar 32. Akar 32. Akar 30. Kan? 4. 4 akar 3. 4 akar 3. 4 akar 3. Akar Kalau 3. kita lihat, ya ini 4 akar 3. Kita nggak usah menghitung juga bisa sebenarnya. Kalau kalian cerdas, ini tarik aja nih ke sini. Ya. Nah ini.
sebenarnya ada apa di sana? Kubus ya? Kubus. Kubus, kalau ini Bu sebutkan ini Ada kubus. ya, MN. Maka ada kubus AM, ND, EF, GH. AG sebenarnya ada kan diagonal ruang kan? Ya. Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, yang AB ini yang 5, tapi ini EF 4, maka panjang AM ini adalah 4, sehingga AG diagonal ruang. Ruang. Pas dihitung juga tahu berarti sisinya 4, berarti dia 4 akar 3. Ya. Jelas ya? Itu. Jelas. Jelas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjutkan, Bu. Lanjutkan ya. Lanjut, Bu. Sampai Iba. 6 menit lagi. Oke. Ya, kita lanjut sekarang yang kedua, materi lanjutannya. Titik ke garis. Titik ke garis. Kita lihat dulu definisinya. Kalau Ibu misalkan ada sebuah titik ya. Ini titik. Titik A. Ini garis. Cari jarak A ke garis G. Tentu jarak tadi adalah panjang luas garis kan? Nah, kita boleh, mungkin ada kalau hitung, pasti ada yang buat garisnya kemari. Ya, ada mungkin yang membuat garisnya ke sini. Nah, yang tegak lurus. Ada mungkin yang membuat lagi kemari gitu. Nah, mana yang tepat? Yang hitam, yang merah, atau yang hijau? Yang merah. Yang merah. Kenapa? Karena yang namanya jarak dari titik A ke garis itu sama dengan panjang luas garis yang tegak lurus atau yang terpendek. Ya, yang terpendek. Ya. Panjang luas garis yang tegak lurus garis G dari titik A. Jadi tarik dari A garis tegak lurus ke G. Maka kalau Ibu kasih nama di sini dia B, berarti AB inilah jarak dari A ke garis G. Ya. Jadi jarak A ke garis G adalah panjang ruas garis AB. Intinya ketika kita diminta mencari jarak titik ke garis, udah tarik aja dari titik tersebut tegak lurus. Maka garis yang tegak lurus itulah yang dimaksud dengan jarak antara titik ke garis. Ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Kita lihat satu contoh ini. Ya. Kubus ABCDFGH dengan rusuk 2. Tanya jarak titik A ke diagonal BE. Karena ini rusuknya 2, BE berapa? Berapa BE? Karena rusuknya 2. BE. Kan? 2. Tunggu sebentar ya, baterainya habis. Aduh, bener. Kok diam gini, Bu? Angga dicukur, Angga. Enggak, rambutnya atuh. Jangan Lihat ya. Kita lihat ya. Nah. Ya, Bu, lanjut. Ya, perhatikan, ada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 2. Pertanyaannya jarak A ke BE. A ke BE. BE adalah diagonal bidang. Kalau rusuknya 2, maka berapa diagonal bidangnya tadi? 4 akar 2. 2 akar 2. 2 akar 2. 2 akar 2. Atuh, Dedi. Nah, berapa jarak A ke BE? Ya, berarti ada titik A, ya, ini titik A, ada garis BE.
Ini B. Maka kita caranya tadi apa? Tarik garis yang tegak lurus. Nah, jadi Ya, tegak lurus. Katakanlah di sini M misalkan atau O boleh. Maka jarak A ke garis BE ini tak lain adalah AO. Pertanyaan berapa AO? Kan gitu, kali lepas gini jadinya. ya. Ya. Ini segitiga siku-siku ya di A. Selain itu ada juga segitiga siku-siku ABO. Kalau ini Ibu perpanjang. Nah, ketemu ini F. AFT apa namanya? AFT adalah diagonal bidang juga. Bidang. Nah, mereka ketemu di titik ini. Maka panjang AO itu sama dengan setengah dari AF. Atau setengah dari 2 akar 2. Jadi jaraknya adalah akar 2. Ya, segitiga A ini ABFE ini adalah bidang datar, persegi. Nah, kalau pada persegi terjadi bahwa perpotongan diagonal bidangnya itu di satu titik di tengah-tengah yang merupakan jarak dari A ke BE. Ya, BE. Nih, ya. Jadi dengan mudah kita bisa mengatakan, oh, AO itu setengah dari AF. AF-nya diagonal bidang, maka jarak A ke BE adalah akar 2. Oke. Oke, jelas? Jelas, Bu. Ya, nanti kita sampai 11.20 ya. Ya, Bu. nanti kalian bisa Ibu share materi yang ini, kemudian ada latihan soal. Ya, Bu. Dibuat, ya, dikumpulkan di KM, ya. Iya. Nanti dalam satu drive, File. bikin ke Ibu ya. Oke? Ya. Ini Oke, Ibu share, Ibu caranya Ibu kapan harus dikumpulkan, ya. Kemudian paling lambat itu tanggal berapa? Jelas? Ya. Bu, kabar itu udah soal email, Bu. Apa? 3 soal. Soalnya? 3 soal. Ya, nanti Ibu nanti latihan soalnya. Ya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi penambah ilmu dan kalian dapat memahami dari yang lebih kemarin ya. Tolong latihan dari ini ada berapa orang KM? Enggak ya? Keempat. Ada berapa enggak? Ada semua enggak? Ada, Bu. Oke, terima kasih. Hadir, Bu. Selamat belajar. Nanti sama Ibu dikirim file pembelajarannya. Oke, Bu. Ya, Bu. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.